Beberapa hobi terkeren di dunia membuat aktivitas yang membosankan jadi lebih seru. Misalnya, menyetrika ekstrim. Aturannya nggak perlu dijelasin lah ya, karena memang cuma menyetrika. Tapi area yang aneh, misalnya di puncak gunung atau di lereng langit. Hobi ini juga menjadi olahraga yang lumayan terorganisir. Bahkan, ada asosiasi internasionalnya dan kejuaraan dunianya sendiri. Yang pertama diselenggarakan pada tahun 2002. Penyetrika ekstrim original kita bernama Phil Shaw yang menggiati hobi ini saat dihadapkan dengan pilihan yang mustahil, yaitu melakukan merapikan rumah dan menyetrika pakaian atau panjat tebing. Singkatnya, dia memilih keduanya sekaligus. Phil memutuskan untuk menyebut dirinya STEAM dan melakukan tur internasional untuk mempromosikan menyetrika ekstrim ini. Kalau kamu juga suka melukis dan miniatur, kamu mungkin ingin mencoba hobi ini juga, melukis di uang receh. Beberapa bahkan mencoba menggambar pemandangan paling rumit di kanvas kecil ini, dan meski butuh banyak usaha dan kesabaran, hasilnya jelas terlihat keren. Ada aktivitas yang butuh fokus tinggi lain, yaitu menyimbangkan batu. Caranya, ambil beberapa batu yang bentuknya unik dan seimbangkan supaya berdiri vertikal di permukaan yang nggak rata. Ada tips nih, kalau kamu punya kamera nganggur, kamu bisa bikin teman-temanmu terpukau lewat foto-fotomu karena gravitasi kelihatan berhenti bekerja pas kamu melihat batu-batu menakjubkan ini dengan posisi kayak melayang. Untuk kalian yang suka batu, cobain lempar batu deh. Carilah batu oval datar pas kamu jalan-jalan di tepi danau, dan coba bikin batu itu memantul di permukaan air sebanyak mungkin. Rekor saat ini sangat menakjubkan, yaitu 88 pantulan dalam sekali lempar. Numpang eksis di berita juga menjadi salah satu hobi terlucu yang pernah ada, karena kamu bakal muncul sebagai pejalan kaki di latar belakang reporter televisi. Butuh banyak kemampuan membuat rencana, dan kamu juga harus kreatif dan spontan untuk menghasilkan hasil terbaik. Salah satu orang yang paling berbakat melakukan ini adalah Paul Yarrow. Dia menyelinap di banyak siaran di TV. Bahkan ada koleksi penampilannya di internet kalau kamu butuh inspirasi. Apa kamu suka nyalain lilin beraroma di ruang tamu? Nah, pas lilin favoritmu udah hampir habis, kamu nggak perlu khawatir lapisan lilin terakhir di dasar stoplessmu bakal sia-sia. Serahkan aja ke komunitas online yang bisa mengajarimu cara membuat lilin di rumah dengan mencampur atau menggunakan kembali sisa lilin. Kamu bisa dengan mudah mengangkat lapisan lilin terakhir ini dengan memanaskan lilinnya dari luar hingga lepas dari wadah kacanya. Selain itu, kamu bisa masukin seluruh stopless lilinmu ke freezer. Hasilnya sama kok. Langkah selanjutnya terserah kamu. Bisa lelehin lilinnya dan masukin ke stopless yang lebih kecil atau campur berbagai aroma untuk membuat yang baru. Yang kamu perlukan untuk menyelesaikan lilinmu adalah sumbu baru yang bisa kamu temukan dengan mudah di internet. Selagi ngomongin hobi wewangian, kamu juga bisa mencoba membuat minyak esensial di rumah. Apalagi kalau kamu punya tanaman herbal atau tanaman yang kamu tanam di rumah dan mau memanfaatkannya. Orang-orang menggunakan panci untuk merebus tanaman sampai minyaknya terpisah, lalu menggunakan esensi ini di sekitar rumah untuk cucian atau bahkan produk pembersih rumahan. Ada juga hobi kreatif lain yang membantu mendekatkan alam bebas ke ruang tamumu, yaitu aquascaping. Ini adalah proses membuat taman terendam atau semi terendam sendiri. Kamu butuh tanaman yang suka air dan wadah anti bocor seperti akuarium. Sebaiknya kamu juga memakai air yang sudah disaring atau disuling agar seluruh taman airmu terlihat sedikit lebih jernih. Tambahkan kerikil atau substrat bersih ke bagian bawah wadah dan atur tanamannya sesuai keinginanmu. Kamu bisa mencoba membuat ulang adegan dari film atau buku favoritmu, seperti Bangkai Kapal atau Kerajaan Bawah Laut. Kamu mungkin nggak bisa nyobain hobi unik yang satu ini kalau nggak suka terbang. Tapi ternyata ada orang di luar sana yang punya banyak koleksi kantong muntah pesawat. Kantong muntah kosong ya, pastinya. Hobinya simple, ambil kantong kertas yang disediakan maskapai sebelum lepas landas dan masukin ke koleksimu. Bahkan ada situs tempat kamu bisa menjual kantong-kantong ini atau menukarnya dengan kolektor lain. Seorang pencinta kantong muntah pesawat dari Singapura mengembangkan koleksinya menjadi 388 kantong yang luar biasa. Dia berhasil mengumpulkan semuanya dari 186 negara berbeda. Orang-orang yang bisa membuat kesan terbaik dari seekor sapi disebut Moors. Dan yap, ini adalah contoh hobi unik lainnya. Ini juga merupakan olahraga kompetitif loh.
Hadiah terbesarnya bisa mencapai $1.000 dan yang terbaru dimenangkan di Wisconsin oleh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Beberapa orang merasa nyaman membuat sesuatu menggunakan tangan, yaitu dengan teknik decoupage. Decoupage berarti menutupi objek dengan kertas berwarna atau guntingan gambar dengan menggunakan lem. Pilihannya nggak terbatas, kamu bisa mencoba kardus, sampul buku, atau bahkan furnitur bekas. Selain itu, ini cara yang bagus untuk mendekorasi kado. Untuk perawatan anjing kompetitif, kamu harus menjadi penata gaya hewan peliharaan dulu. Tapi ada sebuah kompetisi yang mengubah beberapa ras anjing menjadi karya seni berjalan. Mereka menggunakan pewarna untuk mewarnai bulu dan berbagai peralatan lain untuk mengukir bulu anjing. Dalam beberapa kontes, semua penataannya perlu dilakukan dalam beberapa jam. Kebanyakan groomer anjing kompetitif suka menata gaya poodle karena bulunya punya karakteristik terbaik untuk dibentuk dan diwarnai. Anjing menyukai perhatian yang mereka dapatkan, dan yang terpenting, para pesaing wajib menggunakan produk yang aman dan tidak beracun. Burung liar tentu hidup sendiri, tapi mereka mendapatkan bantuan dari manusia jika dilakukan dengan benar. Pengamat burung membantu mereka menanam pagar asli, memasang kotak burung, dan membuat area berair seperti pemandian burung. Bukan cuma itu, mereka membantu memberi burung-burung ini makanan yang tepat agar mereka mendapatkan nutrisi terbaik untuk bertahan hidup selama musim dingin atau merawat anak mereka. Beberapa toko perlengkapan hewan peliharaan bahkan menyediakan paket makanan burung siap pakai yang mungkin berisi suplemen spesial. Snowdrop adalah bunga yang paling dicintai di seluruh dunia karena bunga ini menandakan akan datangnya musim semi. Tak heran komunitas Snowdrop eksklusif ada di internet. Bahkan ada namanya, Galantophiles. Selain hobi bunga, beberapa orang mencari nafkah dengan menanam tanaman ini karena harganya bisa di atas $700. Membentuk pohon juga merupakan hobi yang bagus kalau kamu sabar. Ini melibatkan memilih pohon atau tanaman berkayu lainnya untuk membuat struktur dan seni. Elemennya bisa abstrak, simbolis, ataupun fungsional, seperti bangku atau kursi. 3 pembentuk pohon melakukan pekerjaan mereka melalui beragam metode, seperti pembentukan pohon instan, yang berarti membengkokkan kayu ke dalam desain yang diinginkan hingga bentuknya bertahan. Kemudian, ada pembentukan pohon bertahap yang melibatkan pengendalian pertumbuhan pohon dan membimbingnya di sepanjang rute desain yang telah ditentukan dengan menggunakan penyangga atau kabel. Salah satu pembentuk pohon yang terkenal adalah John Krupsik, seorang bankir dan petani Amerika yang berasal dari Wisconsin. Dia merancang kursi tumbuh pertama yang dipanen pada tahun 1914. Forum online adalah sumber ide yang tiada habisnya kalau kamu mencari hobi baru. Jadi, ada satu ide yang diperkenalkan oleh pengguna Reddit yang melibatkan pembuatan garam tapi dengan cara yang sangat unik. Kamu bisa menemukan garam bubuk tapi tidak dengan garam kubus. Nggak pernah kepikiran sih, tapi penggila kristal ini berlomba-lomba membuat kubus garam transparan yang sempurna. Kamu bisa tahu seperti apa bentuknya kalau pernah mengunjungi Laut Mati di Israel. Karena pengguna Reddit ini cuma menemukan sedikit informasi di internet tentang cara membuat kubus sempurna ini. Dia memutuskan untuk menulis panduan yang kini tersedia di internet kalau kamu tertarik. Ternyata, kamu bisa membuatnya sebesar yang kamu mau.